Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan tahun ini. Oleh karenanya, tahun ini Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan dari tahun sebelumnya. Inilah tema kita pada kali ini. Mudah-mudahan ini akan menjadikan motivasi bagi kita yang dimana yang Allah sampaikan umurnya sampai Ramadan kali ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang tahun-tahun kemarin, yang Ramadan kemarin, di mana dia belum pernah mengkhatamkan Al-Quran. Maka saran saya, untuk Ramadan tahun ini harus berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Karena semua kita sudah tahu bahwa Al-Quran atau di mana bulan Ramadan tersebut diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya, amalan yang lebih utama atau amalan yang ditekankan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama-ulama kita, yaitu senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa meluangkan waktu, mempadatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Kalau ada waktu yang luang sedikit saja, itu akan digunakan untuk membaca Al-Quran. Sekali lagi, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini, Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang lebih baik. Nah, saya ulangi, yang tadinya mungkin kita belum pernah menghatamkan Al-Quran, maka tahun ini kita harus khatamkan Al-Quran. Yang tadinya kita misalkan tahun kemarin menghatamkan Al-Quran hanya 1 kali saja, maka di tahun ini, Ramadan kali ini harus menghatamkan Al-Quran 2 kali, setidaknya 2 kali. Atau barangkali di antara kita yang Ramadan tahun kemarin menghatamkan Al-Quran 2 kali, maka di tahun ini, Ramadan kali ini harus menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali. Ataupun ada di antara kita yang sudah mengkhatam 3 kali di tahun kemarin, maka Ramadan tahun ini kita harus mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali. Kita berusaha. Atau kalau sekiranya ini berat bagi kita, yang 2 kali misalkan berat, setidaknya di tahun ini kita harus membaca terjemahan daripada Al-Quran tersebut. Sebab kalau kita bisa membaca terjemahan dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan sedikit mengerti apa yang ada atau isi daripada Al-Quran tersebut. Yang tadinya kita sepekan sekali misalkan sedekah di hari Jumat saja, maka di tahun ini, Ramadan tahun ini harus lebih banyak bersedekah. Sebagaimana ya diriwayatkan dalam sebuah riwayat dari sahabat mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Akan tetapi beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Sampai-sampai beliau diibaratkan seperti angin yang berhembus. Begitulah kedermawan beliau ketika di bulan Ramadan. Maka di bulan ini kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi besok kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi 2 hari lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita khatamkan Al-Quran, kita baca terjemahannya. Nah, jangan membuang-buang waktu misalkannya tadi yang tadinya membuang-buang waktu untuk membaca Quran misalkan. Jadi ini alangkah baiknya kita membaca terjemahan daripada Al-Quran tersebut. Kita memperbanyak sedekah, kita mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Nah inilah ya orang-orang termasuk insya Allah yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana surga itu mengatakan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, segera. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, ditunda. Nah begitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Ya.
harus berusaha sebaik-baiknya. Karena Ramadan adalah bulannya latihan. Kita latihan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tadinya kita belum pernah sholat sunnah. Maka di tahun ini, Ramadan tahun ini, kita harus sholat sunnah. Setidaknya kita kerjakan yang rawatib. Kalau misalkan tidak bisa mengerjakan yang mutlak, sholat duha misalkan, ini harus diusahakan. Ya. Sebelum sholat zuhur, kita sholat sunnah. Intinya kita lakukan sholat-sholat sunnah yang rawatib. Kita tidak bisa misalkan yang 4 rakaat, kita lakukan sebanyak 2 rakaat. Kita lakukan sholat duha, kita lakukan sholat berjamaah. Yang tadinya kita hanya berjamaah misalkan sepekan sekali, hanya di hari Jumat saja. Maka di tahun ini, di kesempatan yang baik ini, mari kita sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Ingat, jangan lupa yang sunnah-sunnahnya. Bulan ini adalah bulan di mana kita mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Akan tetapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang dikategorikan celaka oleh Rasulullah SAW. Siapa di antara mereka? Yaitu yang pertama, orang-orang yang mendapati bulan Ramadan. Sementara dia sudah berpuasa, kemudian dia keluar daripada bulan Ramadan, sementara dia tidak diampuni. Ini adalah orang yang celaka. Adapun orang yang celaka selanjutnya adalah orang-orang di mana dia mendapati orang tuanya masih hidup, tetapi dengannya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Yang ketiga orang yang celaka adalah orang yang disebut nama Rasulullah SAW, kemudian dia tidak bersalawat. Maka oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, Ramadan ini harus menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saya pribadi, umumnya ya untuk para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.